kita lanjutkan lagi perkuliahan dan minggu ketiga ini, yaitu lanjutan dari rangkaian kala yang minggu kemarin, itu rangkaian kala transformator. Jadi bisa kita lihat pada minggu kemarin saya sudah menerangkan itu rangkaian kala seri, rangkaian kala paralel, kemudian transformasi rangkaian. Itu jadi antara bab 1 dan 2 itu saling berkaitan dengan penyelesaian atau analisis kita cara mengenal rangkaian kala. Transformator pada posisi tinggi itu sering digunakan pada rangkaian kala. Apa tujuannya? Untuk memperoleh pembalik fasa, isolasi, dan penyesuaian potensi. Karena kita ketahui bahwa transformator itu adalah sebuah induktor, maka memungkinkan untuk membuat suatu rangkaian kala yang menggunakan transformator dengan memasangkan nanti sebuah kapasitor secara paralel pada sisi primer dan pada sisi sekunder, atau kita pasangkan kedua sisinya, baik pada sisi primer kita pasang juga sebuah kapasitor paralel, begitu juga pada sisi sekunder kita pasang juga pada kapasitor paralel. Nah, seperti itu pada gambar ini, nomor 1 merupakan rangkaian dasar dari sebuah transformator tanpa kenalan. Nah, dari rangkaian ini kita akan coba menganalisis bagaimana kita bisa mencari berapa nilai RP primer. Kita ketahui sebetulnya secara dalam praktek R ini tidak ada RP ini. Ini merupakan tahanan primernya, tahanan dalam dari suatu induktor di sisi primer. Ini RS adalah tahanan dalam dari sisi sekunder. Nah, pada input primer itu nanti ada namanya impedansi primer efektif, simbol dengan ada aksi di sini, dan di inputnya berarti ada tegangan primer. Nah, di output nanti ada tegangan beban pada sisi sekunder, itu diberi beban RL, itu kita hitung berapa tegangan di outputnya nanti. Transformator paling tinggi memiliki parameter LP, nilai induktor primer, LS adalah induktor sekunder. Nanti antara induktor primer dan sekunder itu ada koefisien gandeng, itu simbol dengan K, nanti bisa diukur nanti, sehingga rangkaian dapat kita analisis dengan menggunakan parameter induktor bersama, nanti simbolkan dengan M. Maka kita bisa mencari berapa ya nilai induktor bersamanya, itu dengan memakai rumus K akar dari induktor primer dikali induktor sekunder. Maka tegangan akan muncul di P output dapat dianggap sama dengan tegangan pada imbas pada kumparan sekunder, yaitu tegangan sekunder, yaitu adalah tegangan primer dikali koefisien gandeng tadi kali akar perbandingan induktor sekunder dibandingkan dengan induktor primer. Maka demikian kita bisa cari berapa nilai impedans primer efektifnya. Ini rumusnya, bisa dilihat saja ya. Maka di sini ZP itu adalah RP ditambah J omega L. RP inilah impedans primer, JS adalah impedans sekunder, itu RS ditambah J omega LS. ZM itu induksi bersama J omega M, induksi bersama di sini. Dalam prakteknya nilai R itu jauh lebih besar dibandingkan dengan impedansi sekunder. Kenapa? Sehingga nanti dengan impedansi beban lebih besar dari impedansi sekunder, sehingga akan bisa kita dapatkan impedansi primer efektif. Itu dengan rumus ZP aksen sama dengan ZP dikurang Z omega kuadrat per L. Maka dengan mengerti ZP dan ZR di persamaan di atas, kita bisa kita hitung berapa resolusi seri efektif primer. Ini rumusnya, silakan Anda lihat saja, Anda catat. Nah, ini mencari RP apanya, kalau kita sederhanakan, kita ada hubungan nanti faktor kualitas pada sisi primer dan pada sisi sekunder. Jadi bisa lihat pada bab 1 itu ada cara menghitung faktor kualitas dari suatu komponen. Maka dengan demikian bisa kita cari berapa kualitas primer. Itu jadi analisis bab 1 kemarin ini ada rumusnya, yaitu omega LP PRP sekunder, kalau kualitas sisi sekunder efektifnya omega LS per L, dengan syarat bebannya lebih besar dari RS.
Nah, dengan dasar ini nanti rumus ini, nah, kita akan coba merancang suatu rangkaian transformasi menggunakan skala primer. Berarti pada transformasi pada skala primer kita hanya masuk sebuah kapasitor baris primer itu paralel. Maka beban baris primer ini dari ke depan, ya, di depan dari kapasitor primer. Maka dengan itu bisa kita cari apa yang berlaku pada transformasi skala primer yang rangkaian tertala. Rumus yang berlaku ya bisa kita lihat bagaimana proyeksi transformasinya. Rumus super 2pi akar RP dikali CP. Nah, begitu juga jika sisi mendinamik efektif pada sisi primer dapat ditentukan berdasarkan rangkaian ekuivalen baris primer pada gambar 3. Ini dia gambar 3 ini. Ini kita akan coba merubah tadi rangkaian ini, ya, transformasikan dari sini ke paralel. Maka di sini akan muncul nanti tanda dinamis efektif. Berapa tanda dinamis efektifnya? Nah, ini dengan rumus LP per CP kali RP efektif dan seterusnya. Dengan menunjukkan resistensi dinamik primer tanpa beban, maka RP adalah LP per CP kali RP. Maka akan terpilih hubungan nanti berapa nilai tanda dinamis efektifnya. Dan jadi faktor politik efektifnya bisa kita cari dengan beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan di sini. Nah, tergantung nanti dengan apa dari masalah kita yang pada kasus nanti apa yang data yang ada. Tinggal Anda pilih rumus mana yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini satu contoh soal. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, baca soalnya, pahami. Dari Anda pahami soal, Anda buat apa data yang ada, apa yang diketahui. Kemudian apa yang ditanya? Dari yang ditanya itu apa rumus yang berhubungan nanti yang berkaitan. Nah, silakan di sini Anda pahami, nanti ada contoh penyelesaiannya. Jadi di sini langkah-langkahnya bisa Anda step by step di sini Anda lihat. Untuk mencari tanda primer efektifnya, ini rumus awal yang harus kita cari. Dari sini apa yang belum ada datanya harus kita cari dulu. Contohnya RP. Berarti AP yang belum ada, apa rumusnya? Apa yang ada pada data bisa kita masukkan. Dan seterusnya itu yang rangkaian skala transformator yang primer. Bagaimana yang skala transformator yang bagian sekunder? Sama kayak tadi, kayak bagian primer. Nah, kita hanya memasangkan sebuah kapasitor pada bagian sekunder secara paralel, UCS. Maka dari rangkaian sekunder ini bisa kita buat rangkaian ekuivalen di sini. Dari rangkaian ekuivalen ini, maka nanti akan muncul suatu penyelesaian kita selesaikan. Itu rangkaian ekuivalen yang bagian sekunder jika bebannya bersama dari reaktansi kapasitor sekunder. Nah, bagian paralel CS dan RL dapat digantikan dengan rangkaian seri kapasitor sekunder efektif seri R atau RIS. Kalau dalam prakteknya kita lihat nilai beban RL itu minimal 10 kali lebih besar dari nilai reaktansi kapasitor CS. Jadi beban di sini lebih besar 10 kali reaktansi kapasitor sekunder efektif. Atau omega CS besar dari 10. Ini adalah kita sebut kondisi beban ringan, sehingga nanti akan mempengaruhi pada beban RL dapat kita abaikan, sehingga nanti adalah kapasitor sekunder efektif akan sama dengan CS. Karena rangkaian skala serinya bisa kita serangkan tadi dari rangkaian nomor 5, maka bisa akan kita mencari berapa nilai tekanan seri efektif. Jika efektif resesi kelebihan dari RS adalah resesi seri ekuivalen dari reaktansi kapasitor seri paralel terhadap beban. Maka akan kita pakai rumus mencari RKS nya. Nah, jika RS nya omega CS R besar dari 10, maka rumus kita terserahkan seperti ini. Nah, bagaimana kondisi suatu rangkaian transkunder yaitu rangkaian terpala, maka bersama kayak primer, kita gantikan aja
dengan beban yang pada komponen yang di sekunder itu, karena ini terus sekunder ada kapasitor sekunder. Dan ada berlaku juga faktor konektif yang kita lihat dari sisi primer, itu akan sama dengan faktor konektif pada sekunder, rumus omega ls per rs. Nah, tegangan pada vel sama dengan tegangan pada kapasitor ya. Ini rumusnya. Mana dengan beban efektifnya, impedans efektifnya pada sisi primer, Zp Up kurang J produk per rs. Nah, ini ada beberapa kasus atau soal nanti ya, bisa ada jawabannya, bisa Anda cari, Anda ulang lagi mencarinya, pahami. Contoh di sini pada litium primer ada 10 mikrometer tambah 1 ohm. Nah, yang 1 ohm ini kita sebut ini tahanan primer seri di sini. Ini 1 ohm ini. Jadi dia sekunder 0,5 ini adalah tahanan dalam dari RS sekunder. Nah, ini datanya. Nah, nanti coba Anda ulangi mencarinya di rumah. Ini kan untuk mencari frekuensi resonansinya, penolnya. Kenapa dapat 7,9? Nah, coba Anda masukkan data-data yang ada. Ini ke rumah langsung akhir hasil. Coba Anda selesaikan dengan ulangi lagi, coba mencari untuk latihan. Masukkan angka-angka dan nilai nanti. Dan sampai ke bawah di sini ada beberapa contoh soal. Ini ada jawabannya. Nah, itu tadi rangkaian kala transformator primer dan sekunder. Bagaimana kalau keduanya kita pasang kapasitor paralel pada sisi primer dan pada sisi sekunder? Nah, inilah kita sebut rangkaian kala ganda atau disebut double tune. Rangkaian kala ganda umumnya dapat digunakan pada tahap HTF penerima. Biasanya pada rangkaian penerima AM atau FM, atau pada pacar AM atau FM. Karena kurva selektivitasnya dapat curam ya, dan mudah diatur untuk pengisi F, tetapi apa kesulitannya? Itu relatif sulit untuk pengisi lebih tinggi karena cenderung tidak stabil dan sering beroscilasi. Tapi sering beroscilasi sering dia pengisi sering bergeser, tidak stabil. Nah, transformator double tune sangat baik digunakan untuk mendapatkan penyesuaian impedansi alternate pada berbeda. Ini sudah rangkaian kala ganda kita kalikan. Nah, dan prakteknya kita dapatkan bahwa bagian primer dan sekunder juga identik sama. Karena primer sama dengan LS sama dengan L. Nah, induktor primer sama dengan induktor sekunder sama dengan induktor totalnya. Jadi tahanan primer sekunder sama dengan R, kapasitor primer dengan sekunder sama dengan J. Itu juga untuk kualitasnya di sini. Nah, untuk mendapatkan respon yang simetris, maka transformasi impedansi pada kedua sisinya dapat dilihat dengan ditak pada induktor. Nah, ini ada soal lagi ya, silakan Anda paham nanti seperti tadi, coba ulang cari lagi, coba latihan ya. Nah, ini peluang nanti saya kirim di tugas ini, Anda bikin ulang lagi secara lengkap nanti. Jadi saya silakan di sepadanya nanti. Itu yang sekunder. Nah, ini respon kurva talanya. Ini silakan Anda baca, paham ini sudah ada penjelasan di sini. Anda baca saja. Juga bandwidthnya di sini. Nanti ada lagi nih selain dari penalaan sekunder dan primer, ada juga namanya penalaan Stenger ya. Selain dari kala ganda dan juga lebar pas kapasitornya yang mendakar dan selektivitasnya yang tinggi, juga dapat jika kedua rangkaian kala tunggal dikompil digandeng, berarti rangkaian kalanya pada posisi yang berbeda, misalnya satu ada dua dan sebagainya. Jadi seperti ini untuk responnya, silakan Anda lihat. Nah, ini beberapa contoh beberapa cara mengkompil rangkaian kala. Jadi, tolong dipahami. Ini juga saya berikan penjelasannya di sini, penjelasannya maksud dari rangkaian ini di atas. Anda pahami, ya Anda coba menulisnya. Nah, itulah untuk penjelasan pada rangkaian kala primer.
Nah untuk nanti penyajian saya pada bab 2 nanti saya buat juga videonya, saya upload juga di YouTube luar nanti, silakan anda lihat penyajian saya nanti. Kalau ada pertanyaan nanti silakan anda boleh ajukan di forum. Dan untuk tujuan ini saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.